Unjuk rasa ojek daring dengan segala tuntutannya hanyalah satu dari sekian masalah dari bisnis berbasis aplikasi. Industri ini hanya menyimpan bom waktu. Pemerintah bertemu dengan sejumlah aplikator untuk menyikapi seruan demonstrasi yang digelar para pengemudi ojek daring. Mereka memastikan bahwa kebijakan tarif mengikuti regulasi yang berlaku. Tuntutan menjadi pekerja tetap juga dinilai bertentangan dengan fleksibilitas yang menjadi acuan utama pengemudi ojek daring selama ini. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mempertemukan para aplikator ojek daring guna membahas isu-isu yang selama ini menjadi polemik di antara para pengemudi ojek. Salah satunya, problem tarif yang dianggap tak sesuai proporsi. Namun, aplikator memastikan besaran tarif sudah sesuai proporsi dan mengikuti regulasi. Ujung tuntutan dari masalah ini adalah kesejahteraan para pengemudi. Meski sempat berharap mereka bisa mendapatkan uang lebih dengan menjadi pengemudi ojek daring, mereka kini merasakan tekanan daya beli. Penghasilan yang didapat tidak lagi sebanding dengan kerja keras mereka. Masa bakar uang telah berakhir, sehingga subsidi bagi pengemudi sudah lama tidak ada. Apabila semua tuntutan pengemudi dipenuhi, perusahaan aplikasi kemungkinan akan bangkrut. Mereka akan terbebani dengan berbagai aturan ketenagakerjaan yang pasti akan memakan biaya. Konsep dari usaha ini, di mana pengemudi menjadi mitra, juga menjadi kabur. Karena pengemudi menjadi karyawan dengan segala hal yang harus dipenuhi. Apalagi, jumlah pengemudi yang mencapai 4,7 juta tentu membebani perusahaan. Perusahaan aplikasi sangat berat untuk menaikkan harga layanan, karena langkah ini tidak kompetitif melawan pengelola aplikasi lain. Situasi yang stagnan ini menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan margin yang besar, sementara kebutuhan arus kas untuk operasi perusahaan terus bertambah. Situasi ini, jika terus tanpa solusi, akan memunculkan ledakan masalah bagi perusahaan di kemudian hari. Orang pun bertanya, sejauh mana mereka bisa bertahan? Merger antar mereka agar menjadi kekuatan utama dalam bisnis transportasi daring sepintas akan menjadi solusi. Mereka bisa menaikkan harga layanan begitu mereka menjadi satu, sehingga diharapkan aplikasi akan mendapatkan untung karena bisa mengatur harga. Akan tetapi, tentu rencana itu akan dipermasalahkan secara legal karena memunculkan kondisi monopoli. Situasinya memang rumit. Solusi yang menguntungkan pengemudi dan perusahaan tak mungkin didapat dalam waktu dekat. Industri transportasi daring hanya menyimpan bom waktu. Perusahaan tak bisa bergerak untuk meningkatkan bisnisnya, sementara pengemudi terus tertekan dengan pendapatan yang tak beranjak. Daya beli mereka menjadi lemah, hingga bisa saja memunculkan masalah sosial. Saudara, saatnya kita untuk mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, hari Kamis 22 Mei 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Ada judul besarnya di sini terkait dengan Eropa mulai kucilkan Israel. Uni Eropa mengultimatum Israel terkait serangan di jalur Gaza. Uni Eropa akan meninjau perjanjian ekonomi dan politiknya dengan Israel jika Israel tidak menghentikan serangan di jalur Gaza. Israel dipandang tidak mematuhi klausal terkait penegakan hak asasi manusia dalam perjanjian dengan Uni Eropa. Langkah ini merupakan kelanjutan dari tekanan terbaru mereka terhadap Israel, saudara. Sementara pemerintah Inggris juga menyatakan menghentikan sementara perundingan perdagangan bebas dengan Israel. Inggris memberikan sanksi baru kepada para pemukim Israel di tepi barat. Ada juga foto berita yang ditampilkan di halaman muka, saudara. Ini menunjukkan terkait dengan pengunjuk rasa sayap kanan memberi isyarat ke arah truk yang melaju saat unjuk rasa menghalangi bantuan kemanusiaan memasuki Gaza di persimpangan Karem Shalom. Selain informasi ini, saudara, ada juga informasi lain yang menjadi sorotan terkait dengan penetapan tersangka Bos Ritex. Bos Ritex tersangka korupsi Kejaksaan Agung menahan Iwan Setiawan Lukminto yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sri Rezeki Isman Tbk atau PT Sritex. Bos konveksi yang Oktober lalu dinyatakan pilot ini disangka korupsi terkait pemberian kredit dari Bank Jabar Banten dan Bank DKI.
Diperkirakan, saudara, kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 692,9 miliar rupiah. Kita akan ke informasi lainnya yang juga dibahas di Harian Kompas hari ini terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pejabat yang tolak sederhanakan regulasi akan dicopot. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya di sektor energi. Ia meminta para pejabat pemerintah untuk menyederhanakan regulasi demi menarik minat investor. Prabowo memperingatkan pejabat yang bersikap anti reformasi dan enggan melakukan deregulasi beresiko dicopot dari jabatannya. Kita ke sorotan lain juga, saudara, terkait dengan berbicara tak pantas seorang menteri memilih untuk mengundurkan diri. Nah, informasi yang disampaikan dari judul ini adalah Menteri Pertanian Jepang, Taku Eto, mengundurkan diri setelah pernyataannya tentang tanda kutip hadiah beras memicu polemik. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menegur Eto karena pernyataannya itu memicu kemarahan rakyat. Saudara, untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca Harian Kompas dan juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.